Gaun Santa Timbal, Damianus Pang, Monica, anak Leni, anak Adi, anak Lengsi, Bapak Sismota, Mama Maria Rezi, Magdalena, Cemunu, Cornelis, Ida, Agustinusan, Andesu, Koko Madu, Panu, Koko Pura, dan semua anggota keluarga yang telah dibantu. Mohon keselamatan jiwa dari Mama Tresia, anak Adi, Antonius Dalu, Paulina Daun, Juliana Sukira, Bapak Cornelius Tundu, Nenek Nura, Nenek Riung, Bapak Penangis Nuru, anak Federius Ungga, Nenek Siem Sokong, Bapak Jose Ungga, Bapak Cornelius Rajo, Mama Tresia Demo, Kakak Tresia Demo, Kakak Marcus Doso, Bapak Joaquim Jangka, Mama Ananda, Kakak Tresia Damus, Pandi, Elvinus, Nius, Bapak Sempal, Mama Saul, Bapak Simon Buet, Bapak Angguna, Oma Elizabeth Tebu, Kakak Kasih Harap, Nenek Monika Juni, Mama Martina, Bapak Komunis Paul, Mama Tua, Benedetta Bapak Simon Nota, Bapak Markus Maru, Nenek Polkami Suboko, Nenek Put, Nenek Arikoga, Nenek Yuli Analal, Stefanus Bona, anak Angela Lala, Rafael Rangkut, Mama Agnes Bundu, Mama Karolina B, anak Leontius, Mama Yohana Lahir, Petrus Rando, Mama Tumo, Nenek Geni, Ibu Juli, Ibu Elvi, Bapak Yakobus, Benedictus Sudemo, Bapak Cornelius Lara, Bapak Markus Kuat, Mama Esterne, anak Skolastika Risa, anak Glorianus Surya, anak Yasin Tanggal Nyamuk, anak Oswaldo Siano, anak Julika, anak Venansius Sang, Opa Lengko, Oma Ucang, Bapak Yohanes Mur, Mama Martina Madut, anak Adi, anak Yosef, Bapak Petrus Ngajak, Mama Marta Rujung, Kakak Bastinus Muda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Umat paruh Jawa yang dikasihi Tuhan. Salam damai Natal. Salam. Hari ini gereja secara khusus merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, Yosef, Maria, dan Yesus. Dan juga kita syukuri bahwa hari ini kita menutup lembaran tahun 2023. Bagusnya perayaan kita malam ini, perayaan keluarga besar Kawak, sekaligus perayaan syukur orang Kawak. Ada segala berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023. Malam ini sebenarnya atau seharusnya merupakan perayaan keluarga. Maka semua yang hadir di sini wajib satu keluarga. Bapak, mama, dan anak-anak ataupun anak cucu, mantu ipar, semuanya wajib karena kita merayakan tutup tahun dengan perayaan pesta keluarga. Maka ini berkat. Seumur umur tutup tahun dengan pesta keluarga disatukan. Jadi ini semua berkat Tuhan. Bahwa kita merayakan tutup tahun dalam suasana persatuan dan keluarga. Kiranya teladan keluarga kudus
menjadi teladan keluarga-keluarga sampai sekarang. Agar perayaan syukur kita malam ini berkenan di hadapan Allah, maka di awal perayaan Ekaristi ini kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihani kami, Imam Agung mentara dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ampunilah kami.
berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup keluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah di dalam kehidupan. Kami juga bersyukur kepadamu atas segala berkat, penyertaan, bimbinganmu, serta tuntunanmu kepada kami sepanjang tahun 2023 ini yang akan berakhir. Semoga Engkau tetap melindungi, menuntun, membimbing kami, agar di awal tahun yang baru ini kami selalu dalam lindungan, dan segala yang baik Engkau limpahkan kepada keluarga-keluarga kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Oh, bagus banget mikrofon ya Allah. Cuma lain sehingga tuh kurang mesin. Anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abram, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, dialah yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tak kala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Ketika genap waktu penahiran, penuntut Taurat, Musa, Maria, dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak-kanak Yesus.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus kamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak Yesus ke kota kediaman, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Sang Bayi Allah. Kita kini telah memasuki akhir dari tahun 2023 dan suatu perayaan yang bersamaan dengan perayaan pesta keluarga kudus. Dalam bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil mengindikasikan kepada kita bahwa dalam Allah semua akan indah pada waktu. Semua yang terlihat mustahil dalam pandangan atau pikiran manusia akan menjadi sebuah kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi. Kita lihat saja dalam bacaan pertama yang kemudian ditegaskan kembali dalam bacaan kedua, bahwa Abraham percaya beriman bahwa di hari Tuhan yang menurut kacamata kita manusia tidak mungkin ada keturunan. Sarah umur 100 tahun tapi bisa menghasilkan atau melahirkan, mewariskan Ishak pada hari Tuhan. Dan hal ini tidak mungkin terjadi pada masa kita atau zaman sekarang. Kita umur 45-50 sudah peyot, mana mau menghasilkan anak. Itu artinya bahwa dalam persoalan pergumulan hidup, Allah selalu ada, Allah selalu hadir, tinggal bersama kita dan mendengarkan setiap jeritan, doa dan permohonan kita. Ada 3 hal, ada 3 cara Tuhan menjawab setiap doa. Yang pertama, yes, kalau.
kita doakan dan langsung dijawab. Oke, jadi atau tidak? No, karena yang engkau minta tidak sesuai dengan keinginannya atau punya konsekuensi yang buruk, maka Allah bilang no, tidak boleh, tidak akan terjadi. Dan yang terakhir adalah sabar. Belum saatnya sekarang, akan indah pada waktu hingga nama saya dimulia seperti kisah Abraham dan Ishak. Berjuang bagaimana berdoa, bertekun, bahkan kita yakin bahwa mereka itu orang beriman. Tetapi toh Tuhan mencobai mereka. Bagaimana imanmu? Kalau saya coba, saya uji setiap kali. Dan akhirnya kemuliaan bagi Tuhan saat Ishak dilahirkan. Itu kisah perjanjian lama. Bahwa keluarga kudus bukan tanpa masalah, bukan tanpa persoalan. Keluarga menjadi kudus karena selalu diliputi dengan tantangan dan pencobaan. Itu baru keluarga kudus. Kalau kita sudah melewati setiap tantangan dan cobaan, maka kalau kita bertekun dengan iman yang sama terhadap Tuhan, Tuhan bilang ini baru kudus. Kita lihat bacaan Injil bahwa pesta keluarga kudus hari ini. Yesus, Maria, dan Yosef. Sejak perencanaan kelahiran Yesus saja sudah masalah. Baru rencana sudah masalah. Bagaimana kelahirannya? Tiba-tiba saja bilang engkau mengandung. Dan terjadi benar-benar mengandung. Maria harus tanggung resiko. Mengandung tanpa seorang suami itu akan dirajam atau dilempar di batu sampai mati. Ada juga yang terjadi pada Yosef. Ketika dia berkata, saya belum sentuh kok jadi. Aneh. Saya tidak mau. Saya berusaha berjuang untuk cerai. Meskipun dalam diam. Tetapi tidak. Ketika Tuhan muncul, nampak dalam mimpi, akhirnya dia percaya bahwa ini rencana Tuhan. Setelah Yesus lahir pun, masih ada masalah. Herodes mau bunuh. Tuhan bilang, pergi, mengungsi ke Mesir. Kembali lagi setelah dia meninggal. Dan dalam perjalanan sampai pada kematiannya, selalu dirindungi, diliputi, dirundungi oleh berbagai masalah dan tantangan. Maka keluarga-keluarga Katolik yang sekarang adalah keluarga-keluarga yang siap menghadapi setiap persoalan dan permasalahan hidup, cobaan hidup setiap waktu. Lihat saja sepanjang tahun 2023 ini. Salah satu masalah yang mungkin sekarang masih terasa soal curah hujan. Biasanya ini harus air sudah full. Ini puncak dari musim hujan biasanya, tapi sekarang belum. Rutin saja 2 jam berhenti. Ini tadi kita dari Golomongkok sampai mau masuk jembatan itu langsung beda, kering dan basah. Kita sampai ke sini Jawang, Toka, itu baru hujan. Sampai di sini hujan. Itu artinya kita ditantang. Apa kita masih beriman?
ataupun dalam kehidupan keluarga kita sepanjang tahun 2023, apakah tidak ada masalah, kesulitan dalam keluarga? Misalnya hasil sengketa tidak baik, ataupun anak sekolah putus sekolah karena toy mengasih, atau anaknya pergi kuliah yang perempuan belum tamat sudah ada berita bahwa sudah mengandung, ataupun dengan tiba-tiba keluarga meninggal mendadak. Itu semua permasalahan, kesulitan. Tetapi kita yakin bahwa kita bisa bertahan sampai sekarang itu karena apa? Bukan karena kita beriman kepada Tuhan, maka kita dipantaskan, dikuatkan untuk menghadapi setiap persoalan hidup sepanjang tahun 2023 ini. Di penghujung tahun 2023 ini sebenarnya masa untuk kita merenung, melihat kembali perjalanan bahtera rumah tangga kita masing-masing, lika-liku pasang surut hidup keluarga kita dan pribadi kita masing-masing sejak awal tahun 2023 sampai di penghujung akhir hari ini. Ada banyak kesuksesan, keberhasilan yang kita terima, tetapi tetap saja ada kegagalan yang sering kita hadapi, persoalan hidup yang terus-menerus silih berganti datang mengguncang keluarga kita masing-masing. Namun ingat, pesta keluarga kudus yang hari ini kita rayakan, apalagi di penutup tahun 2023 ini, mari kita berusaha berjuang menghidupi, meneladani teladan keluarga kudus, bahwa hidup sebagai keluarga kudus pasti ada masalah. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah tinggal hanya melihat tanpa langsung memberi bantuan kepada kita. Bahwa Allah tidak akan mencobai kita melampaui batas kemampuan kita. Oleh karena itu, percayalah dan yakinlah, mari kita bersama di awal tahun 2024 ini kita berjuang meneladani keluarga kudus Nazaret dan minta doa keluarga kudus dari Nazaret agar kita tetap berjalan mengikuti apa yang telah diteladankan oleh mereka. Amin. Mari kita berdiri mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya